Bawa orang itu kemari. Ayah, Xiaoyan, ayah, Xiaoyan. Ayahmu. Dia berutang 200.000 kepada kami. Namun, yang harus kau lakukan hanyalah membubuhkan sidik jarimu pada perjanjian ini. Dan kemudian dengan patuh, pergi ke Asia Tenggara untuk bekerja dan melunasi utang. Dan aku akan segera melepaskannya. Xiaoyan, jangan khawatirkan saya. Jangan tanda tangani. Tentu saja. Jika kau tidak mau, aku pasti tidak akan memaksamu. Tapi, ayah, ayah, ayah. Aku akan tanda tangan. benar sekali. Nona Gao sangat cantik. Saya yakin Anda akan mencapai hal-hal besar di Asia Tenggara. Aku akan melawan kalian. Ayah, Belgium, apa kau benar-benar tidak tahu bagaimana menulis karakter untuk mati? tidak. Xiaoyan. Kalian para penjahat tercela akan menghadapi pembalasan. Pembalasan? Di mana pembalasanku? Kakak, orang-orang dari Sihai sudah datang. Sihai? Kak Tua. Si Hai datang untuk memberi hormat. Kak Lan. Lama tidak bertemu. Ayah, Kau. Aku benar-benar tidak menduganya. Kau bocah. Kau benar-benar berani kembali. Katua, kita sepakat aku akan datang malam ini untuk menebus orang itu. Kamu menarik kembali kata-katamu. Naif. Bagaimana kau bisa percaya kredibilitas seorang penjudi? Benar. Seharusnya aku tidak menaruh harapan pada orang sepertimu. Maafkan aku, Kak Tua. Pemuda ini baru saja bergabung dengan si Hai. Dia tidak mengerti aturannya. Kalau begitu hari ini, atas nama Kak Lan, aku akan memberinya pelajaran yang pantas tentang aturan. Katua. Kita belum cukup bersenang-senang terakhir kali. Hari ini, kami datang ke sini untuk bertaruh lagi denganmu, begitu. Jadi Kak Lan hari ini ada di sini untuk memberi kami uang. Ini 500.000. Saudara Kak, silakan hitung. Tidak perlu. Kredibilitas Kak Lan, aku masih percaya. Ambilkan aku uang tunai 500.000. Katakan, Kak Lan, bagaimana kau ingin bermain hari ini? Aturan lama. Poker 3 kartu, 1000 ante tanpa batas pada taruhan tertinggi. Sampai lawan kehilangan semua uang yang bisa mereka pasang. Baiklah. Bagaimana dengan taruhannya? Ini adalah salah satu tempat usahaku di area kota utara. Jika kamu menang, uang itu bukan hanya milikmu. Tempat usaha ini juga milikmu. Jika aku menang, aku akan membawa orang itu bersamaku. Bagaimana dengan itu? Kak Lan benar-benar peduli pada bawahannya. Baik, aku setuju. Lalu siapa? Di antara kalian yang akan bermain, Kakak Lan, biarkan aku yang melakukannya. Kakak Lan, aku akan bermain. Aku kalah darinya terakhir kali. Kali ini aku pasti akan mengalahkannya. Go Ye. Kamu main. Tidak. Xiao Ye, kau belum pernah bermain kartu sebelumnya. Xiaoye,
Cepat pergi dan jangan khawatirkan kami. Percayalah padaku. Sepertinya si Hai benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Bocah, kau masih bau kencur. Namun kau berani bertaruh? Jangan bicara terlalu cepat. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Belum pasti. Kalau begitu jika kau kalah nanti, jangan salahkan aku karena menindasmu. Putaran pertama, kau yang jadi bandar. Mulai pembagian kartu. Perhatikan baik-baik. Katua sedang mencoba mengujinya. Untuk melihat apakah dia tahu cara curang. Membuat dirimu sendiri terlihat bodoh. Bisakah kamu mengatasi ini? Maafkan aku. Bocah ini menghapus tanda-tanda yang telah kubuat pada kartu. Aku sudah mengatur nama meja. Mungkinkah dia benar-benar mengerti teknik kartu? Melihatnya, dia benar-benar tidak terlihat tahu trik kartu. Kakak Lan telah memastikannya. Goe berusia 18 tahun. Sebelum hari ini, dia belum pernah masuk ke kasino. Selain itu, dia tidak memiliki latar belakang jalur biru maupun bimbingan apapun. Aku tahu itu. Anak ini datang ke sini untuk menipu kita. Kakak Lan, pertarungan dengan Katua. Aku akan mengambil giliran berikutnya. Jika aku kalah, aku akan memotong salah satu jariku. Jika kita kalah dari bintang hitam lagi, kali ini, si Hai akan tamat. Apa gunanya jari-jarimu bagiku? Kakak Lan, mustahil kakak benar-benar mempercayai anak itu kan? Tidak ada seorang pun di si Hai yang sebanding dengan Katua. Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, kita hanya bisa mengambil risiko. Tidak masalah. Lanjutkan. Nah, kau mengocoknya cukup bersih. Apa maksudmu? Mungkinkah anak ini menghapus tanda-tanda itu? Benar-benar hanya kebetulan? Tidak ada apa-apa. Bagikan kartunya. Is Berlian memanggil taruhan. Kartu pertamaku adalah yang tertinggi. Sepertinya surga. Berpihak padaku. 200.000. Membagikan putaran pertama, dia bertaruh sangat tinggi. Katua bermaksud menggunakan chip untuk menghancurkan Goye. Pergi, ambilkan aku 1 juta tunai. Digunakan sebagai taruhan. Kalan. Ini terlalu berisiko. Ini adalah uang terakhir kasino kita. Kartu dan chip sama pentingnya. Jika Goye kalah, si Hai benar-benar tamat cepatlah. Katua. Meskipun kartuku tidak sekuat milikmu, aku ikut taruhanmu. Aku kira kau akan seperti putaran terakhir. Terus-menerus menyerah. Kau menjadi lebih berani. Aku suka orang sepertimu, yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Semakin berani kau, semakin cepat kau mati. Lanjutkan. As lagi. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan 4 AS. 1 juta? Semua taruhan. Dia ingin memenangkan kembali semua yang baru saja dia kalahkan dalam sekali jalan. Tidak sabar. Pada akhirnya, dia hanyalah penipu kartu kelas 3. Aku ikut.
Kartu bahkan belum dibagikan sepenuhnya, dan mereka sudah bertarung. 2 juta? Seberapa besar mereka akan memainkan putaran ini? Inilah yang terjadi ketika batas taruhan dihilangkan. Permainan tanpa batas atas. Seperti kata pepatah, satu pikiran mengarah ke surga, satu pikiran mengarah ke neraka. Beberapa orang, setelah hanya satu putaran, langsung berubah dari orang kaya menjadi pengemis. Seperti aku. Kak Alan, 1 juta ada di sini. Ubah semuanya menjadi chip. Baiklah. Lanjutkan. Semuanya terserah padamu. Tiga Ace memanggil taruhan. 3A. Itu benar-benar 3 AS. Katua sudah punya 3 AD. Kalau begitu, kartu Katua setidaknya adalah 3 kartu. Kemudian semuanya, atau 4 kartu yang sama, juga mungkin baginya. Benar. Katua punya kartu tunggal terkuat, yaitu As. Bahkan jika lawan mendapatkan kartu yang sama, mereka akan tetap didominasi sepenuhnya. Pile EH Katua. Lihat, itu flush. 345 sekop. Jika begitu, jika itu benar-benar membentuk straight flush, maka tidak peduli apapun kartu tertutup Katua, itu, anak ini dijamin menang. Ya, tapi jika tidak, anak ini tamat. Sepertinya keberuntunganku sedang bagus hari ini. Saya tepat di sebelahnya. Namun saya tidak dapat menemukan satupun celah dalam tindakannya. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan kartu murni karena keberuntungan? Lihat, anak ini tersenyum begitu gembira. Mungkinkah kartu tertutupnya juga sekop? Belum tentu. Itu mungkin gertakan. Anak ini sengaja mencoba menakut-nakuti Katua. Nah, keberuntunganmu cukup bagus. Perasaan itu sama. Anak ini masih sangat muda. Tidak mungkin. Dia sudah menguasai teknik curang yang bahkan aku dan Lodge tidak bisa melihatnya. Mungkinkah bintang keberuntungan hari ini benar-benar bersamanya? Apakah kau pikir kau benar-benar bisa membuat strike flush? Katua, kurasa kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Sepertinya chipmu tidak cukup. Aku Katua tidak kekurangan apapun, terutama uang. Bawakan aku 1 juta lagi. Ya. Chip di atas meja. Sudah melebihi 3 juta. Apa kau yakin tempatmu punya uang sebanyak itu? Ini adalah tempat yang sihai. Kalahkan dariku sebelumnya. Harganya 2 juta. Hari ini aku mempertaruhkan semuanya. Jika kau menang, itu akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Baiklah. Aku ikut. The film was translated and narrated by M Media. Masih ada 1 putaran pembagian kartu lagi. Kedua orang ini sudah menaruh semua uang mereka di atas meja. Lalu di putaran pembagian kartu berikutnya, apa yang akan mereka pertaruhkan? Mereka akan bertaruh dengan apa? Kak Alan. Anak ini terbawa suasana dalam bertaruh. Ini adalah 1 juta terakhir yang dimiliki kasino kita. Jika kita bertaruh lebih banyak lagi, kita harus menggadaikan sihai. Tapi bahkan, jika kamu ingin berhenti sekarang, sudah terlambat. Putaran pembagian kartu terakhir. Dikan, tunjukkan kartumu. Ini benar-benar flush dan tempat AS. Jika kartu tertutup anak ini adalah 2 sekop atau 7 sekop, maka itu menjadi straight flush, kemenangan yang terjamin. Tapi jika tidak, maka dia hancur. Ini benar-benar straight flush.
Bagaimana anak ini berhasil melakukannya? Empat ace memanggil taruhan. Aku sudah punya 4 as. APA pun kartu tertutupnya tidak masalah. Berhenti bicara omong kosong dan bertaruh. Kenapa terburu-buru? Tuan, minuman. Saya tidak membutuhkannya, terima kasih. Saya minta maaf. Bagaimana Anda melakukan pekerjaan Anda? Saya minta maaf. Apakah kau buta? Segera enyah dari pandanganku. Bagaimana kau mengacaukan ini? Enyah. Nah, aku menolak untuk mempercayainya. Kartu tertutupmu adalah straight flush. Kasino bintang hitamku. Bernilai 5 juta. Aku akan semua taruhan. Kakak lain. Mengapa wajahmu terlihat sangat The bermasalah? film was translated and Aku baru narrated ingat. by M. Anak ini Media. menggunakan uangmu. Kau bocah kecil. Bagaimana menurutmu? Apakah kau akan ikut? Tentu saja. Dengan apa kau akan menandingi itu? Apakah kau masih punya uang? Kakak Lan. Berapa nilai sihai? Sama seperti bintang hitam. 5 juta. Jika kamu berani menggadaikan sihai, aku akan membunuhmu. Diam. Uang yang hilang bisa didapatkan kembali jika sihai hilang. Kita tamat. Setelah permainan dimulai, pemenang dan pecundang harus ditentukan. Jika kita berhenti sekarang, bintang hitam pasti akan memanfaatkan situasi ini dan mencabik-cabik sihai. Saat itu kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Omong kosong. Jika bukan karenamu, bagaimana kita bisa berakhir dalam situasi ini sekarang? Kamu hanya beruntun. Katua salah membaca kartunya di putaran terakhir. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa judi? Diam. Kakak lain. Katua, saya mempertaruhkan sihai. Namun, apakah Anda memiliki keterampilan? Tergantung pada Anda sekarang. Xiaoyi samakan taruhannya. Baiklah. Kalau begitu permainan berlanjut. Katua. Xiaolai. Keharmonisan membawa kekayaan. Jangan gegabah. Tuan Shou. Karena Kakak Lan telah membuat keputusan ini, agaknya itu pasti sudah dipertimbangkan dengan cermat. Kau tidak perlu membujuknya sebaliknya. Benar. Tuan Shu, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Baiklah kalau begitu. Karena memang begitu adanya. Terserah kamu kalau begitu. Silakan tunjukkan kartu Anda. Bagus sekali. Ini benar-benar 2 sekop. The Benar. film was translated and narrated by M. Kerja bagus, Media. Nak. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Untungnya aku tidak salah menaruh kepercayaan padamu. Apel. Kau benar-benar punya 2 sekop. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Katua. Kamu kalah. Cepat pergi dan mengemis di jalanan. Siapa bilang aku kalah? Apa maksudmu? Di permukaan kau menang. Namun, kau curang. Omong kosong. Kamu baru saja bilang. Tangkap curang itu dengan bukti yang jelas. Bukti apa yang kamu miliki? Jangan khawatir. Akan segera ada. Tuan Shou. Aku ingin menangkap si curang. Aturan rumah ini. Lawan berhak menangkap kecurangan. Jika kecurangan berhasil ditangkap, maka tanganmu harus dipotong. Apa? Bagaimana jika aku tidak curang? Begitu juga. Tuduhan palsu dikenakan hukuman yang sama. Jika tidak ada,
bukti kecurangan ditemukan. Maka, kamu harus diberi kompensasi dengan 1 tangan. Katua, apa kamu yakin? Aku yakin. Dia pasti menyembunyikan kartu di telapak tangan. Bagus. Karena kamu sudah memutuskan untuk mencari kecurangan. Gouye benarkah? Berdiri diam dan jangan bergerak. Angkat tangan Anda. Tuan Zhao. Dia benar-benar menyembunyikan kartu di telapak tangan. Sudah berakhir. Sihai tamat. Xiaoye. Ayat yang menyeretmu ke dalam hal ini. Dia benar-benar curang. Pantas saja aku bilang keberuntungannya. Sangat bagus. Nak, kau tahu. Ketika aku sedang mempersembahkan dupa barusan, aku mendengar Dewa Guan berbicara kepadaku. Beliau berkata akan menggunakan pedang bulan sabit naga hijau untuk memotong tanganmu. Sekarang, kecurangan telah berhasil ditangkap. Menurut aturan, salah satu tanganmu harus dipotong. Douye, apa kamu punya hal lain untuk dikatakan? Tuan Shou, buktinya tak terbantahkan. Mengapa membuang kata-kata untuknya? Loci, bawa kapaknya. Jangan sentuh anakku. Ayah, Menyingkir. Mau bagaimana, nak? Apakah kau akan memotongnya sendiri? Atau aku yang akan membantumu? Katua. Sebutkan harga Anda. Saya akan membeli kartunya. Apa kau lupa? Sihai milikku sekarang. Kau akan membayar dengan apa? Bagaimana kalau begini? Kau datang ke kamarku malam ini dan buat aku nyaman. Dan aku akan dengan murah hati melepaskan anak ini. Bagaimana? Aku akan membunuhmu. Bagaimana kalau kita langsung saja malam pengantin kita sekarang? aku lihat tanganmu itu. Kau benar-benar tidak menginginkannya lagi. Siapa bilang aku curang? Nah, apa ada yang salah denganmu? Aku menangkapmu menyembunyikan kartu di telapak tangan. Kau tidak akan mengatakan, kartu ini bukan milikmu kan? Tidak. Kartu ini memang milikku. Namun, itu bukan milik kasino ini. Lihat. Itu bahkan bukan dari sepupu kartu yang sama. Dan itu tidak dihitung sebagai kecurangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Shou, kartu ini jelas. Kartu yang kumainkan di rumah. Aku memasukkannya ke sakuku. Ini seharusnya tidak dianggap bukti kecurangan kan? Tentu saja tidak. Tidak, ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Aku jelas melihat barusan. Jelas melihat. Pelayan asing itu diam-diam memasukkan kartu ke dalam sakuku kan? Jadi kau tahu segalanya. Dia adalah bawahanmu. Namun dia hanya menuangkan minuman untukku. Apa kau pikir aku akan sebodoh dirimu? Tunggu, tidak. Biarkan aku berpikir lagi. Katua, berhenti berpikir. Kamu sudah kalah 2 putaran berturut-turut dan gagal dalam kecurangan. Terima kekalahanmu. The film was Jangan biarkan semua translated orang menertawakanmu. and narrated by M. Media.
Tuan Shou. Akta jual beli ini, bisakah dihancurkan sekarang? Tentu saja. Kau menang. Bintang hitam milikmu sekarang. Tunggu. Katua. Karena dia tidak curang. Maka sekarang, bukankah seharusnya giliranmu? Bagaimana giliranku? Ini giliranmu. Untuk dipotong tanganmu. Potong tangannya. Potong. Potong tangannya. Potong. Potong tangannya. Tidak. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan tanganku dipotong. Tuan Shou. Aku mohon ampuni aku kali ini saja. Tolong. Apakah akan mengampunimu atau tidak? Bukan keputusanku. Douye. Gouye, aku salah, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku mohon ampuni aku kali ini saja. Aku mohon. Apa kamu lupa bagaimana kamu baru saja memaksa kami? Melepaskanmu. Jangan pernah memikirkannya. Baiklah. Tapi kau harus menjanjikanku 3 permintaan. Baiklah. Jangan katakan 3. 30 pun tidak akan menjadi masalah. Yang pertama, kau harus bersujud dan meminta maaf kepada ayahku dan adikku. Aku minta maaf. Aku salah. Ini adalah penjudi yang sama sekali tidak punya martabat. Apakah itu cukup? Jika itu tidak cukup, aku akan bersujud beberapa kali lagi. Yang kedua, aku ingin kau menghancurkan semua surat utang lintah darat di sini. Aku setuju. Yang ketiga, aku ingin kau berhenti dari dunia perjudian seumur hidup dan tidak pernah berjudi lagi. Apel. Kau ingin aku berhenti dari dunia perjudian? Benar. Selama kau menyetujui ketiga syarat ini, aku bisa melepaskanmu. Mustahil. Benar-benar mustahil. Aku tidak bisa berhenti dari dunia perjudian. Aku tidak bisa. Apa yang kamu coba lakukan? Kau memintaku berhenti dari dunia perjudian. Lalu apa gunanya tangan ini? Bagiku. Kecanduan judi ini benar-benar mengerikan. Sekali terlibat, sulit untuk berhenti seumur hidup. Anak ini sama sekali tidak mungkin mengalahkan Katua hanya dengan keberuntungan. Namun bahkan aku tidak bisa melihat teknik curangnya. Tampaknya dalam seluruh teknik kecurangan dunia perjudian, mereka yang lebih unggul darinya hanyalah Qiutianya. Douye, aku akan mengingatmu.
kita akan bertemu lagi. Sekarang ingat, jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan melumpuhkan tanganmu yang lain juga. Keluar. 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 Bagus. Itu benar-benar spektakuler. Douye. Muda dan berbakat. The film was translated Tuan Xiao, kau terlalu and memujiku. narrated by M Media. Tuan Xiao sedang menguji Goye. Bahkan tidak ada kapalan di tangannya. Bagaimana dia menguasai kecekatan tangan yang begitu hebat? Mungkinkah di dunia ini benar-benar ada anak ajaib yang terlahir? Tuan Shou, Douye, jika di masa depan kamu membutuhkan sesuatu dari orang seperti Kushou, jangan ragu untuk datang mencariku kapan saja. Douye. Aku Kui tua tidak pernah menghormati siapapun. Hari ini aku menghormatimu. Terima kasih telah membantu kami menang melawan bintang hitam. Terima kasih. jangan berterima kasih padaku. Kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kakak Lan. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih. Ayah. Kak. Ayo pulang. Ayo pergi. Goye. Siapa sebenarnya Anda? Ayo, mari kita bersulang. Itu luar biasa. Kali ini aku akhirnya menyelamatkan kalian semua. Kali ini, kita benar-benar berutang segalanya pada Xiao Ye. Jika bukan karena dia, Xiao Wen dan aku tidak akan tahu di mana kita berada sekarang. Ayah. Ini semua hanyalah apa yang harus kulakukan. Ayo makan. Begini. Aku ingin pindah. Xiao Ye masuk akal. Insiden ini telah menjadi sangat besar. Jika kita terus tinggal di sini, aku takut akan ada bahaya. Namun, kami sudah tinggal di Nanjian selama lebih dari 10 tahun. Pindah. Kemana kita harus pindah? Ayah. Ibu. Kak. Kalian semua harus pergi ke Linchen dan tinggal di sana sebentar dulu. Tunggu sampai aku menyelesaikan masalah di sini. Selesai menyelesaikannya. Dan kemudian aku akan datang mencarimu. Xiao Ye, tidakkah kamu ikut dengan kami? Dalam kehidupan masa laluku, aku terus-menerus mencari informasi tentang Kalajengking. Tapi malah aku yang dibunuh oleh mereka. Aku harus menemukan kelompok orang ini. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangan mereka. Ibu ayah pergilah dulu. Aku akan segera menyusul. Ya, makan. Goye, ikutlah keluar denganku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kak. Apa yang ingin kau katakan padaku? Sangat misterius. Katakan padaku. Siapa sebenarnya dirimu? Kak. Apa yang sedang kau bicarakan? Tentu saja aku Goye. Kau berbohong. Goye yang dulu. Bahkan tidak tahu cara mengocok kartu. Dia juga penakut. Tapi kau benar-benar berani mempertaruhkan nyawamu melawan Ketua. Dan bahkan menang melawannya. Kak. Aku Goye. Xiao Ye? Selama itu kau... Tentu saja saya Xiao Ye. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pasti akan melindungi kalian semua. Kakak Ye, Apakah kau pernah melihat seseorang dengan pola tato ini? tidak. Belum.
Apakah kau pernah melihat seseorang dengan pola ini? Ditato pada mereka. Apakah kau pernah melihat seseorang dengan pola tato ini? Kamu curang. Bukan apa-apa, hanya bermain-main. Bukankah ini Dapan? Pekerjaan sebagai pekerja pabrik milik negara yang kamu lakukan dengan sangat baik. Mengapa kamu datang ke sini untuk curang? Kamu mungkin tidak tahu kan? Putri kecilnya sakit. Kurasa dia mencoba mengumpulkan uang untuk pengobatan putrinya. Cukup menyedihkan. Bukan apa-apa, hanya bermain-main. Semua orang bermain, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sialan, tidakkah kamu lihat di mana kamu berada? Minggir, bangun. Awas. Xiang Peng seorang pekerja di pabrik milik negara. Nah, kamu cukup berani. Berani curang di Sihai. Karena aku sudah tertangkap olehmu. Lakukan sesukamu, apakah kamu membunuh atau menyiksaku? Masih bicara keras ya? Masih bicara keras. Tunggu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Ye, Serahkan orang ini padaku. baiklah. Ini untukmu. Ambil ini dan obati penyakit putrimu. Apa maksudmu? Aku tidak pernah mencari kekayaan melalui judi. Uang gangster dihabiskan dengan cara gangster. Jangan berjudi lagi di masa depan. Tunggu. Jangan berterima kasih padaku. Apakah kamu mencari seseorang yang memiliki tato kalajengking? Kau mengenalnya. Aku pernah melihatnya. Orang itu dipanggil Yang Laosi, di sisi barat kota. Dia menjalankan kasino bawah tanah. Dia sering membawa orang ke sana untuk berjudi ilegal. Apakah kau yakin dia memiliki tato yang persis sama ini? Aku yakin. Di lengannya ada kalajengking hitam. Bawa aku kepadanya. Bawa aku ke sana. Tidak masalah. Kamu menyelamatkan putriku. Kamu adalah dermawan Xiang Peng. Ayo, Kita pergi. Kakak, itu tepat di depan. tempat yang begitu kumuh. Namun ada begitu banyak mobil mewah. Tidak sederhana. Bagus. Bagus. Jangan. Jangan. 3 sisi. 3 sisi. Meskipun tempat ini kecil, tetapi meskipun burung pipit itu kecil, ia memiliki semua organ vital. Bacarat, paigotiles, tinggi rendah. Semua yang kamu inginkan ada di sini. Sarang kecil. Siapa kamu? Memakan biji bunga matahariku. Apa salahnya makan biji bunga matahari milikmu? Siapa si imut kecil ini? Pasti tuan muda dari ibu kota provinsi. Datang ke sini untuk bermain. Tuan muda sialan macam apa? Dia terlihat seperti amatir total. Dia di sini untuk menyerahkan uang. Sebentar lagi bahkan pakaian dalamnya akan hilang sepenuhnya. Kakak Ye, tempat ini dicurangi. Jika kamu ingin berjudi lakukan dalam skala kecil,
Di mana di dunia ini ada rumah judi yang bersih, sarang kecil kasino besar. Tidak ada satupun yang bersih. Kau menyebutkan orang itu. Di mana orang dengan tato kalajengking itu? Yang Laosi biasanya tidak keluar, kecuali ada bos besar datang ke sini untuk berjudi besar, baru dia akan muncul. Karena dia tidak mau keluar, kita akan memancingnya keluar. Pancing. Bagaimana kita memancingnya? Kakak Ye, apakah kamu punya rencana? Siapa yang memberitahumu itu? Aku tidak butuh siapapun untuk memberitahuku. Orang-orang dari Sihai itu sangat menghormatimu. Kamu jelas bukan orang biasa. Di sarang kecil seperti ini, kita sama sekali tidak membutuhkan trik khusus. Aku akan mengajarimu. Di tempat seperti ini, kau hanya perlu mencari tahu. Siapa ikan besarnya? Ikan besar. Kau lihat siapa? Ikan besarnya. Tuan, silakan pasang taruhan Anda. Mengapa terburu-buru? Tidak bisakah aku mengambil waktu sejenak untuk berpikir? Pasang kecil. Xian Zihua, pengusaha, manajer pabrik perangkat keras. Apakah dia termasuk ikan besar? Tepat sekali, dia adalah ikan kepala besar. Aku kenal orang ini. Orang kaya terkenal di kota kita. Malam ini, dia adalah ikan besar di seluruh rumah ini. Tidakkah kau lihat seluruh kasino? Semua orang ingin mengosongkan dompetnya. Jadi sangat mudah bagi kita untuk menghasilkan uang. Cukup bertaruh melawannya dan kita dijamin menang. Tukar dengan 10 keping chip. Hanya 10. Kita punya banyak uang. Uang kertas sembahyang. Jaga suaramu. Ini hanya umpan, ini sudah cukup. Cepat pergi. Baiklah. Aku benar-benar sial hari ini. Ikutkan aku, ikutkan aku. Maafkan aku, maafkan aku. Ayo, ayo makan biji bunga matahari. Makanlah biji-bijian. Para tuan, silakan pasang taruhan Anda. Aku pasang kecil. Kocok, kocok, kocok. Besar. Ikut kecil. Aku akan bertaruh kecil juga. Setelah memasang taruhan, mundurlah. 4, 5, 6. Besar. Ini, kau lihat ini. Sudah ahli kriptografi. Saudara Qian, semua ini hanya sementara. Mungkin di putaran berikutnya, kita akan mendapatkan semuanya kembali. Bagaimana dengan putaran ini? Kita bertaruh sedikit lebih besar. Baiklah, aku akan ikut caramu. Saudara Qian sangat tampan. Ayo. Nasu dimulai dengan sebilah pisau. Silakan pasang taruhan Anda. Putaran ini. Aku pasang besar. Ikut besar. Kecil. Setelah memasang taruhan, mundurlah. Buka. 2, 4 kecil. Ini. Tidak apa-apa, Saudara Qian. Bukan itu. Kau. Sekali lagi. Aku. Serius, aku tidak percaya. Ayo. Ayo. Aku masih pasang besar. Kecil. 5, 6. Besar. 1, 2, 3. Kecil. Luar biasa. Anak ini. Bagaimana dia selalu menang? Aku bilang. Dasar kau. Mengapa kau selalu pasang kebalikan dariku? Maafkan aku, kakak. Aku. Keberuntunganku terlalu bagus. Kau sedang sedikit sial hari ini. Aku tidak bisa mengikutimu. The film was translated Aku and tidak memeriksa narrated almanah by sebelum Ed berangkat Media. hari ini. Anggap saja aku sial. Aku tidak main lagi. Qian. Saudara Qian. Saudara Qian. Bos, apakah Anda masih memasang taruhan? Tidak. Aku telah menjadi ikan besar. Taruhan. Tentu saja aku akan bertaruh. Pengtua. Hari apa ini?
Hari ini 17. Bagus. Kalau begitu kita akan bertaruh pada 17. Anak muda. Probabilitas mendapatkan 17. Ini hanya sekitar 1%. Bukankah itu terlalu berisiko? Ya anak muda. Meskipun kau beruntun, kau tidak seharusnya bertaruh sembarangan. Meskipun kemungkinannya rendah, pembayaranku besar sekali. Wanita cantik, jika aku bertaruh dengan benar, berapa banyak uang yang bisa aku menangkan? Jika total yang didapatkan adalah 17, maka peluangnya akan dikalikan 6. 6 kali lipat. Aku punya total 60.000 yuan di sini. 6 kali lipat itu akan menjadi 360.000 yuan. Aku sedang beruntung hari ini, dan aku hanya ingin bermain besar. Selain itu, tidak masalah jika aku kalah. Yang aku punya hanyalah uang. Banyak sekali. Jika kau ingin menangkap ikan, kau harus memasang umpan di kail dulu. Tas yang begitu besar. Berapa banyak uang di dalamnya? Setidaknya, itu pasti 500.000 yuan. Biar ku beritahu kalian semua, aku benar-benar beruntung hari ini. Aku sarankan kalian semua bertaruh pada 17. Ikuti aku. Aku jelas tidak mengikutimu. Aku bertaruh besar. Anak muda, aku akan ambil risiko dan bertaruh denganmu kali ini. Aku pasang. Pasang 100. Setelah memasang taruhan menjauhlah. Tunggu. Aku punya satu chip lagi. Buka. Sungguh, benar-benar 17 poin. Saudara-saudara aku menang. 17 poin. Benar-benar 17 poin. Kalau aku tahu lebih awal, aku akan bertaruh dengannya. Seharusnya aku pasang taruhan yang lebih besar tadi. Benar-benar 17 poin. Aku juga tidak menyangka keberuntungan yang begitu bagus. Kalian semua lihat kan, aku baru saja menasihati mereka. Mereka tidak mendengarkanku. Tuan chip Anda, Terima kasih. Bukankah ini orang yang barusan menukar 1000 keping chip? Anak muda itu. 1000 keping chip. Memenangkan 300.000. Hebat sekali. Keberuntungan ini terlalu bagus. Ini semua berkat dukungan kalian semua. Berkat keberuntungan kalian. Ini. Anggap saja ini traktiran untuk semua bagi-bagi uang keberuntungan. terima kasih bos. Bos itu murah hati. Pergi, cepat panggil kakak si keluar. Anak muda, apa yang akan kamu pertaruhkan selanjutnya? Kami semua akan bertaruh denganmu. Kami semua akan bertaruh denganmu. Ikuti aku. Ya, bertaruh denganmu. Semua ikuti aku. Ya, semua ikut kau. Kalau begitu, aku akan bertaruh besar. Aku akan bertaruh besar juga. Aku akan pasang besar juga. Bertaruh besar. Pasang besar. Bertaruh besar. Tunggu. Kecil. Aku akan pasang kecil juga. Aku akan bertaruh kecil juga. Cepat, cepat, cepat. Tetap harus besar. 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 Aku akan bertaruh besar juga. Aku akan pasang besar juga. Kecil. Bertaruh kecil. Pasang kecil. Besar. Kecil. Kecil. Kenapa dia belum datang? Yang Lausi. Di mana orang yang kau sebutkan itu? Kakak si. Itu dia. Aku melihat tasnya. Setidaknya ada 500.000. Berapa banyak yang dia menangkan? Lebih dari 400.000.
Jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak yang dia menangkan. Aku akan membuatnya mengembalikan modal dan bunganya. Keluarkan. Akhirnya, kau di sini. Tuan, mohon pasang taruhan Anda dengan cepat. Ingat, tidak ada taruhan lagi setelah dipasang. Sudahlah. Aku sudah menang cukup banyak. Saudara Pen, mari kita tukar chipnya dan pulang. Baiklah. Bos. Tunggu sebentar. Siapa kau? Namaku Yang Lausi. Aku adalah bos kecil rumah judi ini. Bolehkah aku menanyakan nama keluarga terhormat, bos? Tidak perlu sungkan. Dari keluarga kau. Akhirnya menemukannya. Bos Yang. Ada urusan penting apa denganku? Bukan karena aku menang terlalu banyak uang. Sehingga kau tidak mengizinkanku pergi, kan? Bos Gao pasti bercanda. Aku Yang Lausi, saat menjalankan bisnis, sangat menjunjung tinggi kredibilitas. Hanya saja, bermain kecil terlalu membosankan. Aku ingin tahu apakah Bos Gao bersedia bermain besar denganku. Zhang Peng. Permainan besar. Seberapa besar? Aku suka bermain dengan taruhan tinggi. Kau tidak akan menyuruhku menggadaikan celana ini, kan? Kau pasti bercanda. Lupakan saja, Bos Yang. Permainan kecilmu ini, kita akan menunggu untuk kembali dan bermain dengan taruhan tinggi. Kami masih harus kembali dan makan. Ayo pergi. Kakak Si, tolong jangan mempersulit dia. Orang-orang seperti dia sudah sering kulihat bandar di hari pertama, meninggalkan rumah di hari kedua, dan pada hari ketiga dan keempat, ya, pergi ke lokasi kerja untuk menancapkan tiang. Sebuah provokasi. Ulangi lagi. The film was Bos Gao, translated and Tolong narrated jangan by pedulikan. M Media. Bawahanku tidak tahu apa-apa. Untuk Bos Gao. Ganti chipnya. Tunggu. Aku akan bertaruh denganmu. Dia termakan umpan. Sialan. Uang sebanyak ini, saya belum pernah lihat seumur hidup saya. Anak kampung. Bos Gao? Bisakah kita lanjutkan sekarang? Ini adalah seorang penjudi. Bahkan, jika dia tidak punya apa-apa lagi, dia masih akan mengorbankan hidupnya, berusaha membalikkan keadaan. Tentu saja. Bos Yang, karena kau begitu antusias, maka aku akan bertaruh satu putaran lagi denganmu. Aturan lama yang sama. Aku masih akan LE di putaran ini. Anak muda ini bertaruh habis-habisan di setiap putaran. Nyalinya terlalu besar. Benar. Anak muda, kau mulai dengan 1.000 dan menang hingga 1 juta. Aku menghormatimu. Bos Qian, untuk putaran ini, aku masih perlu merepotkanmu untuk mengocok kartu. Baiklah. Mungkinkah anak ini curang? Mustahil. Jika dia curang, mengapa aku tidak bisa melihat celah sedikit pun? Sama sekali. Kau yang mengocok kartu. Tidak peduli kartu apa yang kau miliki. Selama aku memegang sepasang balak kosong, aku pasti akan mengalahkanmu. Bos Gao, bagaimana kalau kita menaikkan taruhan di putaran ini juga? Taruhan apa yang harus aku naikkan? Aku sudah LE. Bos Gao bersikap rendah hati. Di dalam tasmu itu,
Setidaknya harus ada 500.000 kan? Maksudmu ini? Aku hampir lupa. Ambil. Bos Yang, jika kau bisa mengalahkanku di putaran ini, aku akan mengubah semua uang itu menjadi chip. Setuju. Kartu yang buruk. Putaran ini terlalu kecil. 1, 2, 1, 2. 3 poin. Setelah putaran ini dimainkan, aku akan memberimu seorang simpanan. Bos Gao, permisi. Aku punya sepasang balak kosong. Hanya karena kau mengatakannya. Itu benar. Jika kau berkata begitu, maka memang begitu. Bukankah aku masih punya satu kartu tersisa? Kau benar-benar tidak mau menyerah sampai akhir. Bos Gao, apakah kau masih ingat apa yang kukatakan padamu tentang peraturan tempat kita ini? Peraturan tetap peraturan. Aku bilang, aku punya sepasang balak kosong. Kau harus membayarku 3 kali lipat. Kau bertaruh 1.200.000. Berapa 3 kali lipatnya? Xiaoyan, aku tidak banyak mengenyam pendidikan. Bantu aku menghitungnya. Kakak Si, 3.600.000. Benar-benar, 3.600.000. Berapa banyak biji bunga matahari yang bisa dibeli dengan uang sebanyak itu? Apakah kau punya uang sebanyak itu? And narrated by M Media. Di dalam tasmu. Paling banyak, menghitung semuanya. Hanya ada 500.000 paling banyak kan? Apa yang akan kau gunakan untuk membayar sisanya? Bagaimana kalau begini? Aku berhati baik. Karena kau kalah hari ini. Kau merangkak keluar dari sini. Dan merangkak sampai ke stasiun kereta. Aku akan membiarkanmu menunda pembayaran kembali selama beberapa hari. Apa yang kau katakan? Bos Yang, kita baru saja bermain beberapa putaran. Seharusnya tidak sampai seperti ini kan? Apakah uang saja yang kau hilangkan saat berjudi? Kau kehilangan nyawamu. Jika aku kalah hari ini, aku pasti sudah mati. Terima kasih banyak atas keserakahanmu, Bos Gao. Kau menyelamatkan hidupku. Xiaoyan, mengapa kau tidak berterima kasih pada Bos Gao? Terima kasih Bos Gao. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, Bos Yang, kau sudah banyak bicara. Tapi bukankah kau belum menunjukkan kartumu? Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu mati sambil mengetahui alasannya. Mengapa kalian semua menatapku? Nah, kau kalah. Bodoh. Kakak Si. Lihat ubinnya, Kakak Si. Mustahil, aku jelas-jelas punya sepasang balak kosong. Dia kalah parah sampai berhalusinasi. Bukankah begitu? Putaran ini, dia akan kehilangan 1.200.000 lagi. Aku merasa, dia akan bangkrut. Kukira, itu adalah kartu yang sangat bagus. Hanya ini, 1 balak kosong ditambah 1 balak titip. Paling banyak kau hanya bisa memenangkan pot kecil. Bos Yang, Tidak mungkin. Mustahil. Bos Yang. Kau. Kalah. Zhang Peng. Ambil uangnya. Beri semua orang yang hadir 100. Sebagai uang keberuntungan. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Kau curang. Apakah kau punya bukti? Mataku adalah buktinya. Aku jelas-jelas punya sepasang balak kosong. Bagaimana bisa berubah menjadi balak 1 titik? Omong kosong. Selain dirimu sendiri. Siapa lagi yang melihat?
bahwa kau memegang sepasang balak kosong di tanganmu? Aku sudah kalah 500.000 di tempatmu. Apakah aku pernah bilang kau curang? Tepat sekali. Ketika seseorang menang, kau menuduh mereka curang. Jika begitu, siapa yang berani datang ke sini untuk bermain di masa depan? Bukankah begitu? Benar. Mengapa repot-repot bermain lagi? Dia bangkrut. Semuanya, cepat cairkan chip kalian. Ya, cairkan. 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 Aku akan mencairkannya untukmu. Kita sudah selesai, Kak. Ayo pergi. Kalian bagi sisanya sendiri. Kakak Ye, apakah yang Losi sudah gila? Ini adalah perjudian. Itu mengubah orang menjadi cangkang hantu seseorang. Kakak Ye, kamu cukup hebat. Apa kamu belum pernah kalah sebelumnya? Tidak peduli seberapa hebat penjudi itu, akan ada hari mereka gagal. Tidak ada juara yang tak terkalahkan di kasino. Apakah kau tahu orang macam apa yang selalu bisa menang? Tidak berjudi adalah kemenangan. Ada apa? Aku tidak mengambil tas itu barusan. Aku akan kembali dan mengambilnya. Aku sengaja meninggalkannya di sana. Sengaja? Ayo pergi. Tidak. Sengaja kan? Siapa sebenarnya orang ini? Kakak Si, aku sudah mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Kita akan pergi mencari mereka segera setelah hari gelap. Kakak Si, lihat. Mati. Uang orang mati. Uang orang mati. Dua bajingan ini menjebakku dan menipuku. Kakashi, kami menemukan kedua orang itu. Ayo pergi. BOS. Beri kami 2 jen bakpao dan 2 hidangan tumis. Segera datang. Kakak Ye, bukankah kamu ingin bertanya pada Yang Lausi tentang tato kalajengking itu? Aku akan menunggunya datang mencariku untuk itu. Tato kalajengking ini, rahasia apa yang disembunyikannya? Kamu berusaha keras. Makan bakpao dulu. Baiklah. Kau harus menunggu dia menjawabnya. Siapa dia? Mereka di sini. Keluar kalian The semua. film was translated and narrated by M Media. Ayo makan roti. Bocah. Kamu sengaja mencari masalah denganku kan? Ya, Kakak Ye, kamu pergi duluan. Aku menahan mereka. Pukuli mereka sampai mati. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa kau? Si Hai. Li Xianglan. Si Hai? Si Hai dan aku. Kita tidak punya dendam kan?
Jika Anda berani menyentuhnya, maka Anda akan. Dia curang di tempatku, menyebabkan aku bangkrut. Kakak kami mengambil tindakan. Adalah keberuntunganmu. Apakah kamu tahu bagaimana Katua kehilangan tangannya? Itu kamu? Jadi, kenapa kalau dia anak buah si Hai? Serang. Kakak Si, kau baik-baik saja Kakak Si. Kamu cukup pandai berkelahi. Mengapa menjadi penipu? Mari kita pensiun dan menjadi satpam bersama. Ya, itu tidak mustahil. Kakak Ye. Setujui dua permintaanku. Dan aku akan mengembalikan uang ini kepadamu. Oke. Kamu bicara. Hal yang pertama. Tinggalkan dunia perjudian secara permanen dan jangan pernah berjudi lagi. Baiklah. Aku setuju denganmu. Ternyata masih ada harapan. Hal yang kedua. Asal-usul tato kalajengking di tanganmu. Kamu. Mengapa kamu bertanya tentang ini? Bicaralah. Aku akan memberitahumu. Tapi, kamu juga harus menjawab satu pertanyaan untukku. Tanya. Kamu. Bagaimana kamu menukar kartuku? Aku tidak hanya bisa menukar kartuku sendiri. Aku juga bisa tanpa ada yang menyadari. Menukar kartu orang lain. Tapi untuk orang sepertimu, kau bahkan tidak akan sempat berkedip. Seperti yang diharapkan. Jurusmu ini seharusnya disebut membunuh jenderang dan merebut panjai, kan? Bagaimana kau tahu? Di seluruh dunia, satu-satunya orang yang bisa menggunakan jurus ini hanyalah satu orang. Dia adalah bos kalajengking beracun, Kill Tian Yang. Mohon terima aku sebagai muridmu. 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 Mengapa kamu ingin belajar menipu dariku? Karena aku benci perjudian. Nasib kakakku tidak diketahui karena perjudian. Orang tuaku meninggal karena depresi akibat perjudian. Aku ingin menggunakan kecurangan untuk melawan perjudian. Aku ingin perjudian menghilang dari dunia ini. Bagus. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Muridku ini. Mustahil. Mustahil. Kill Tianya membesarkan sekelompok penipu dan pembunuh. Mereka semua memiliki tato ini di tangan mereka. Kamu tahu membunuh jenderang dan merebut panji. Tetapi di tanganmu, tidak ada tato seperti itu. Sepertinya, kamu adalah muridnya yang paling berharga. Guru. Jadi orang di balik. Semuanya adalah kau. Pantas saja aku tidak pernah bisa menemukan orang di balik layar. Pantas saja setiap kali aku selalu selangkah di belakang mereka. Seharusnya aku sudah memikirkanmu sejak lama, Guru. Go Ye, ada apa denganmu? Aku sudah memberitahumu. Semua yang aku tahu. Kamu bisa membiarkan kami pergi sekarang, kan? Pergi sana. Kakak Si, kau baik-baik saja. Cepat pergi. Tunggu. Aku harap mulai sekarang kau bisa menepati janjimu. Dan tidak pernah menyentuh dunia perjudian lagi. Kalau tidak, jika kau membuka kasino, aku akan menjadi pelanggan salah satunya. Aku tahu. Kakak Si,
Cepat dan pergi. Terima kasih atas mobilmu. Goi, ada apa? Jika ada yang salah, Anda bisa memberitahu saya. Saya bisa membantu Anda. Kak Lan. Ini urusanku. Jangan lihat. Bukankah Anda bilang, Anda akan menjadi asisten saya selama 3 tahun? Urusan Anda adalah urusan saya. Ayo pergi. Mari kita kembali ke Sihai dulu. Ayo pergi. Bro, bayar tagihannya. Kalau begitu, biarkan aku tinggal. Apakah Anda mengatakan, Qiu Tianyang adalah penjudi ulung? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang dia? Qiu Tianyang menjaga profil rendah. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa di dunia perjudian ada sosok seperti itu. Tapi jika menyangkut penguasaan trik perjudian, dia adalah master penjudi nomor 1 di masa kini. Lalu, bagaimana dia dibandingkan dengan Anda? Tidak ada yang bisa mengalahkan Qiu Tianyang di meja judi. Bahkan aku pun tidak bisa. Lalu, mengapa Anda mencarinya? Kalajengking beracun harus disingkirkan. Membiarkan serigala-serigala ini hanya akan menyebabkan lebih banyak orang tak bersalah menderita. Karena aku sudah terlibat dalam hal ini, aku sama sekali tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Anda mengenalnya. Tidak dalam hidup ini. Kehidupan ini? Apa maksud Anda? Bukan apa-apa, Kak Lan. Aku pergi sekarang. Tunggu sebentar, Gouye. Bos Lee. Kedatanganku. Apakah ini waktu yang buruk? Tuan Shu, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Douye, aku dengar kamu mencari Qiu Tianyang. Bagaimana kamu tahu tentang orang ini? Tidak ada rahasia di dunia bawah. Bagus sekali. Baru-baru ini, kamu berturut-turut mengalahkan Katua dan Yang Laosi. Namamu, Gouye. The film was Telah menyebar ke translated seluruh and dunia perjudian. narrated by M. Qiu Tianyang. Media. Juga tahu kamu mencarinya. Pagi ini, seseorang menemukan mayat Yang Laosi. Kalajengking beracun selalu beroperasi dengan bersih. Siapapun yang mencoba menyelidiki Qiu Tianyang akan menemui nasib ini. Tuan Shu, Qiu Tianyang ini. Siapa sebenarnya dia? Qiu Tianyang adalah yang tak terbantahkan, master nomor 1 di dunia perjudian. Selama bertahun-tahun, dia jarang menunjukkan keahliannya di depan umum. Namun, 20 tahun yang lalu, dia hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk memenangkan pohon uang keluarga Shaw. 20 tahun yang lalu. Mungkinkah Anda merujuk pada Hotel Fulu? Tepat sekali. Hotel Fulu dulunya adalah properti keluarga Shaw. Leluhur keluarga Shu saya memulai di dunia perjudian. Saat itu, sebuah aturan ditetapkan. Siapapun yang bisa dalam waktu 1 jam memenangkan uang terbanyak, maka Hotel Fulu akan menjadi milik mereka. Dan malam itu, Qiu Tianyang di Hotel Fulu membuat debut yang menakjubkan, memenangkan seluruh kasino. Hotel Fulu. Menurut penyelidikan kami, Hotel Fulu secara nominal adalah hotel. Namun pada kenyataannya, itu adalah kasino. Pengendali di baliknya adalah sindikat kejahatan perjudian yang besar. Douye, kali ini kami membutuhkan bantuanmu untuk menyelidiki tempat ini secara menyeluruh. Guru. Jadi kau adalah bos di balik Hotel Fulu. Berapa banyak hal lagi yang masih kau sembunyikan dariku? Tahun itu, Qiu Tianyang. Berapa tepatnya yang dia menangkan? 10 juta. Dolar AS. Ini. Bagaimana ini mungkin? Chip di Hotel Fulu dihitung dalam dolar AS. Douye, jika kamu ingin mengalahkannya, hanya ada satu cara. Cara apa? Lampaui dia. Selama kamu bisa, dalam waktu 1 jam, memenangkan lebih dari 10 juta dolar AS, maka Hotel Fulu secara alami akan menjadi milikmu. Dan Qiu Tianyang, setelah kehilangan gunung emas ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk menggulingkannya.
Selama kamu menang, keluarga Show saya secara alami akan mendukungmu. Bagaimana jika dia gagal? Menurut aturan Hotel Fulu, yang kalah akan dibutakan, tangannya dipotong, dan kakinya dipenggal. Tuan Shu, keluarga Zhumu berniat untuk menggunakan Gao Ye sebagai pion. Kala jengking beracun sekarang sudah mengincar Gao Ye. Selain keluarga Show saya, tidak ada yang bisa melindunginya sepenuhnya. Tentu saja, keluarga Show saya tidak menjalankan badan amal. Setelah masalah ini selesai, Hotel Fulu menjadi milik saya. Masalah lain, saya tidak akan ikut campur sama sekali. Tidak, Ya, Xiao Ye, Kak Lan. Baiklah, saya akan menantang Hotel Fulu atas namamu. Selama periode ini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Do Ye, keluarga Zhou, saya bisa melindungimu selama 10 hari, 8 hari, tetapi tidak selama 10 atau 8 tahun. Saya harap kamu memanfaatkan kesempatan ini. Sampai jumpa di Hotel Fulu dalam 10 hari. Xiao Ye, Tidak apa-apa. Apa maksudmu? Bowie akan menggunakan jurus pamungkasku. Tepat sekali. Aku tidak bisa memecahkannya saat itu. Teknik penukar kartunya. Sampai aku menjadi muridmu. Barulah aku menyadari bahwa anak itu menggunakan membunuh jenderang dan merebut Panji. Itu menarik. Organisasi si Haimu, tipnya cukup jelek. Tempat kecil ini sama sekali tidak memiliki estetika. apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Aneh sekali. Sama sekali tidak ada celah. Dalam setengah jam terakhir, aku sudah memenangkan 3 juta. Jika aku terus berjudi seperti ini, bisakah kau terus menanggung kerugian? Apakah kau organisasi Anda? Apa yang lucu? Benar. Di mana Goyi itu? Bukankah dia yang mencariku? Aku di sini. Di mana dia? Dia sedang dalam perjalanan. Begitu dia tiba, dia pasti akan membongkar teknik curangmu. Siapa yang menyuruhmu memanggilnya? Baiklah. Jika dia tidak datang, aku akan terus bertaruh. Giliranku berikutnya, aku bertaruh pada player. The film was translated and narrated by M Media. Qiu Tianyang. Jadi kau adalah Goye. Kau masih sangat muda. Sayang sekali. Jika kau sampai lembut. Benar. Kita tidak saling kenal bukan? Mengapa kau mencariku? Apakah kau utusan keadilan? Atau proper anti perjudian? Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Saya mempelajari teknik curang, justru untuk melawan kecurangan dengan kecurangan. Keberanian dekat seorang pemuda. Tanpa memedulikan konsekuensi. Kalau diucapkan dengan baik, itu tidak sopan. Kalau diucapkan dengan kasar, itu adalah kebodohan. Dari siapa kau mempelajari jurus membunuh jenderal dan merebut Panji? Itu tidak penting. Baiklah, kau tidak perlu mengatakannya. Hari ini, aku hanya datang untuk menimbulmu. Pertandingan judi yang sebenarnya masih akan datang. Kita akan bertemu lagi dalam 10 hari. Goye, kemampuan curang pria ini lebih kuat daripada semua lawanmu sebelumnya. Keduanya pasti kuat. Apakah kamu yakin ingin bertaruh melawannya? Saya yakin. Seberapa yakin kamu dalam persentase? Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Qiu Tianyang di meja judi. Xiao Ye, kamu tidak harus bertaruh dengan mereka. Aku akan membantumu meninggalkan Nanjiang. Mengenai keluarga Su, aku akan menjelaskannya kepada mereka. Tidak perlu. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Sepuluh hari kemudian. Hotel Fulu ada di depan. Saat kamu melangkah masuk, permainan dimulai. Xiao Ye, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Menurut aturan Hotel Fulu, kamu The bisa film membawa was maksimal 2 translated pembantu. and narrated Apakah kamu by ingin M aku Media. membantumu?
Mencari 2 ahli curang untuk membantumu? Tidak perlu. Terlalu banyak orang menarik perhatian. Anak itu adalah penantangnya. Sepanjang tahun-tahun ini, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil menantang Hotel Fulu. Ambisi lebih tinggi dari langit, nasib lebih tipis dari kertas. Begitu mudah. Sayang sekali. Bertaruh pada player. Bos, orang itu sudah di sini. Awasi dia dengan ketat jika dia tertangkap penipu. Ikuti aturannya. Lumpuhkan dia. Dan jadikan dia bonsai. Ya. Orang ini bertaruh dengan benar lagi. Anak muda, selanjutnya kita semua akan mengikuti taruhanmu. Bos, apakah Anda masih bermain? Saya selesai. Mari kita ganti. Jangan pergi. Jangan pergi. Memiliki peluang 150 kali lipat. Anak muda, kamu telah memenangkan uang besar. Orang ini benar-benar memenangkan 3 juta sekaligus. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia memenangkan 3 juta. Dia benar-benar punya keahlian. Ayo pergi. Mari kita temui. Tuan Shou, lama tidak bertemu. Apakah kau pikir menemukan penipu kecil? Sudah cukup untuk mengalahkanku. Aku bisa mengalahkan keluarga Shou sekali. Maka aku bisa menang untuk kedua kalinya. Qiutianya, tidakkah kamu berpikir dia mirip seseorang? Siapa? Kamu yang dulu. Suruh Katwa turun tangan dan uji dia dulu. Ya. Halo saudara Kak. Bagus. Douye. Masih baik-baik saja? Katwa. Lama tidak bertemu. Apakah tanganmu masih sakit? Ini semua berkat dirimu. Hari ini, aku akan membalas dendam atas hilangnya tanganku. Semua yang terjadi padamu adalah karena kesalahanmu sendiri. Katwa. Aku akan mengampuni nyawamu. Pulanglah. Apa kau takut? Tidak bermain juga tidak masalah. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, dan kemudian memotong salah satu tanganmu sendiri. Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Baiklah, permainan apa yang kita mainkan? Dulu aku kalah darimu. Di Xia Jinhua, hari ini kita masih akan bermain Xia Jinhua. Tapi taruhan minimumnya adalah 100.000. Tidak masalah. Saya akan bermain sampai akhir. Si Katwa ini
Sejak dia bergabung dengan Hotel Fulu, tray kartunya telah meningkat pesat, memenangkan lebih dari 100 permainan berturut-turut. Terakhir kali Katua ini kalah dari anak ini sekali. Sekarang kita punya tontonan. Ayo kita lihat. Tanya, pergi. Saya hanya punya chip ini hari ini. Kita harus menetapkan batas taruhan. Tidak masalah. Taruhanku tidak akan melebihi chipmu. Terlalu banyak orang, semuanya minggir. Apakah kau dan Sang Kingwa pergi bersama? Lihat. Lihat dengan jelas. Aku adalah Xiang Lodge. Douye. Jangan terlalu sombong. Mari kita ikuti aturan lama. Kau dan aku. Bermain sendiri. 1 lawan 1. Buta huruf. Jangan mencoba berbicara bahasa Inggris seperti orang lain. Tunjukkan kartumu. Kocok kartunya. Rp100.000. Rp100.000, saya ikut. Tunggu. Kurasa aku sedikit menyesalinya. Aku ingin menaikkan taruhannya lagi. Aku akan menaikkan 100.000 lagi. Baiklah. Naikkan 100.000 lagi. Tunggu. Aku membuat kesalahan. Aku ingin menaikkan taruhannya lagi. Aku menaikkan 500.000. Mengapa kamu selalu menaikkan taruhan? Siapa yang bermain seperti itu? Kau diam. Diam. Apa? Apakah menaikkan taruhan tidak diizinkan oleh aturan di sini, Douye? Sepertinya sebelumnya. Kita juga tidak punya aturan ini. Kau bisa menaikkan taruhan, tapi jangan melebihi taruhan saya. The film was translated and narrated by M Media. Saya ikut. Tunjukkan kartunya. Strike 10 Jack Queen. Tidak buruk. Anak muda, tanganmu cukup bagus. Apa? Kamu benar-benar mendapatkan strike. Kebetulan sekali. Aku juga punya strike. Tapi milikku adalah strike flush. Sepertinya itu lebih besar darimu. Hanya dengan sedikit keterampilan ini, dan kamu masih berpikir kamu bisa menang. Hotel Full, itu delusi murni. Kingwa. Loci. Benar sekali, Lodge. Kamu seharusnya tidak meremehkan Gouye seperti itu. Bagaimanapun juga Gouye juga punya hak asasi manusia. Benar. 1 putaran lagi. Baiklah. Putaran ini, kamu yang akan menjadi bandar. Hanya gertakan tanpa isi. Potong kartu.
Tunggu. Putaran ini, saya bertaruh 2,5 juta seluruhnya. Alir. Anak ini bahkan belum mulai membagikan kartu. Dan dia berani bertaruh semut? 500.000 itu hanyalah umpan. Bagi beritahu ketua. Dia tidak diizinkan memasang taruhan besar. Dia hanya harus mengulur waktu. Ya. Sekarang, selama aku memenangkan semua uangnya, aku bisa membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Jika aku bisa mencuri kartu sekali, aku bisa mencurinya 2 kali. Ketua. Bagaimana kau bisa curang? Curang. Curang. Jika kau curang, 2,5 juta milikmu akan menjadi milikku semua. Aku kalah lagi. Aku kalah lagi. Ketua. Qiu Tianyang tidak akan membiarkanmu lolos. Jika kau tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Ini, tunggu sebentar. Anak ini benar-benar mulai dari 1.000 dan memenangkan 5 juta. Jika ini terus berlanjut, mungkin dia benar-benar bisa menang 10 juta. Qiu Tianyang, caramu yang dulu sangat sombong. Memprovokasiku di lantai bawah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Bos, saat aku tiba, Ketua sudah kalah. Pergi beritahu dia. Aku sendirian dan bertaruh denganmu. Ya. Kamu akan menemuinya sendiri hanya untuk menghadapi anak bawang ini? Dia punya sedikit keahlian. Dia layak aku tangani secara pribadi. Pergi. Ya. Sisanya adalah hadiah untukmu. Tuan Gao. Bos kami meminta kehadiranmu. Dia ingin bermain 1 putaran denganmu secara pribadi. Pimpin jalannya. Gao Ye benar-benar bingung. Bagaimana mungkin dia setuju untuk pertandingan 1 lawan 1 dengan Qiu Tianyang? Tuan Shu, kemampuan berjudi Xiao Ye, kamu juga sudah melihatnya. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Meskipun begitu, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Qiu Tianyang. Qiu Tianyang adalah seorang legenda di sirkuit perjudian. Dia tidak pernah kalah di meja judi. Kalau begitu hari ini, legenda itu akan segera berubah. Kau akhirnya tiba. Untuk bisa memaksaku ke meja judi, kau punya sedikit keahlian. Aku hampir ingin menjadikanmu murid. Anggap saja saya The film muridmu. was translated and narrated Bahkan by jika kau M adalah Media. muridku. Jika kau menghalangi jalanku, kau tetap harus mati. Namun, aku bisa membiarkanmu mati. Berterus teranglah. Qiu Tianyang. Benar-benar kau. Silakan. Kau mau main apa? Kau yang putuskan. Saya baik-baik saja dengan apapun. Semua yang kau tahu, seseorang telah mengajarkannya padaku. Successful N. Tidak masalah. Bagus. Tunjukkan chipmu. Izinkan aku memperkenalkan orang ini. Dikenal karena kejujurannya. Senior dunia judi. Dia bukan rekanku, maupun anggota keluarga show. Apakah tidak masalah jika dia yang membagikan kartu? Tidak masalah. Blinnya 500.000. Batas untuk putaran pertama adalah 5 juta.
Jika salah satu pihak kehilangan semua chip mereka, kegagalan dinyatakan dan permainan berakhir. Jika lawan ditemukan curang, kegagalan dinyatakan. Permainan berakhir. Tuan-tuan, apakah Anda keberatan? Kalian berdua adalah master kecurangan. Kecurangan dilarang dalam permainan hari ini. Ada lebih dari 10 pakar Landau hadir. Begitu kecurangan ditemukan, diskualifikasi segera dinyatakan. Untuk mencegah kecurangan, mohon kalian berdua melepas jaket, gulung lengan baju Anda, dan amankan satu tangan. Untuk memastikan keadilan kompetisi. Dari 1 jam itu, hanya tersisa 20 menit. Permainan resmi dimulai. Dalam keadaan ini, hampir mustahil untuk curang. Tuan-tuan, apakah Anda perlu memeriksa kartu? Bandar, silakan pasang taruhan Anda. Silakan pasang taruhan Anda. Kartu yang baru. Apakah Anda ikut taruhan? Bandar bertaruh. Aku tidak memeriksa alamat sebelum meninggalkan rumah. Kartu buruk lagi. Lupakan saja. Apa kau pikir? Aku akan fold. Aku adalah tit orang yang punya kebiasaan. Semakin buruk kartunya, semakin aku suka bertaruh besar. Benar. Aku menebak dengan benar. Anak ini punya kartu yang baru. Ikut atau tidak? Saya lipat kartu. Kenapa kau fold? Kartumu pasti lebih baik dariku, kan? Sudah aku bilang aku punya kartu yang baru. Kenapa kau tidak berani kau? Anak ini telah benar-benar kehilangan keberaniannya. Sepertinya tidak ada peluang untuk memenangkan 10 juta. Kyutianya memiliki kemampuan untuk melihat melalui pikiran lawan, bahkan tanpa curang. Tidak ada yang bisa menang melawannya. Kau hanya punya waktu 15 menit lagi. Aturan hotel full. Tidak mengizinkan mengulur waktu. Cepatlah. Mulai putaran berikutnya. Posisi bandar berpindah. Anda adalah bandar putaran ini. Silakan pasang taruhan Anda. Taruhan Anda hanya tersisa 4 juta. Batas untuk putaran ini adalah 4 juta. Tidak bagus. Kartu yang buruk. Silakan pasang taruhan Anda. Bertaruh sekarang. Pasti akan terbaca oleh lawan. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa dia belum bertaruh? Mohon bertaruh dengan cepat. Biarkan dia berpikir sedikit lebih lama. Bagaimanapun, aku tidak terburu-buru. Xiaoye, Ketika seseorang bertemu hal-hal indah, seperti wanita cantik atau bunga, pupil mereka akan melebar. Ketika bertemu hal-hal buruk, pupil akan mengerut. Poin ini, tidak ada yang bisa memasukkannya. di saat seperti ini, kamu masih teralihkan. Alien. Pupil melebar. Mungkinkah dia benar-benar punya flash? Ikut atau tidak? Fold.
Bandar menang. Kartu apa yang kau punya? Kartu burukmu itu. Bagaimana itu mungkin? Kenapa kau? Jadi, ini adalah cara bermain yang lain. Anak ini masih sangat mampu. Dia bisa dalam waktu 1 jam memenangkan 7 juta. Ada 10 menit tersisa. Putaran kedua. Go Ye menang. Putaran ketiga dimulai. Bandar bertaruh. Buang kartu. Buang kartu. Bandar bertaruh. 500.000. Ikut 500.000. Waktu hampir habis. Bos Kian. Saya mengandalkanmu. Bos Kian, kau bilang kau sebelumnya bekerja di biro listrik. Benar. Saya butuh bantuan darimu. Kita semua bersaudara. Apa yang ada di pikiranmu? Oke. Besok malam kau akan menerima teleponku. Lalu putuskan aliran listrik ke Hotel Fulu. 3 detik sudah cukup. Oke, tidak masalah. Mari kita makan. Tidak. Anak ini mencuri kartu. Wasit. Anak ini mencuri kartu. Permainan sudah berakhir. Saya tidak melihat dia mencuri kartu. Di antara para master dunia judi di sini, apakah ada yang melihat dia mencuri kartu? Bisakah Anda maju dan menjadi saksi? Tadi gelap gulita. Apakah ada di antara kalian melihatnya? Tepat sekali. Qiu Tianyang. Menangkap penipu dan menangkap perbuatan kotor. Apakah kamu tidak mengerti aturan permainan? Baiklah. Nah, aku akan memberikannya padamu. Pasang taruhan Anda. 200.000. 7 juta kali ini. Semua taruhan. Dia benar-benar bertaruh semua. Mungkinkah dia memiliki kartu yang sangat bagus? Nah, kamu masih mau menggertak? Aku tidak percaya bahwa dalam waktu singkat 2 atau 3 detik, kamu bisa di dalam tumpukan kartu mencuri kartu yang kamu inginkan dengan akurat. Jika kau tidak percaya, maka ikutlah. Baiklah. 7 juta, semua dipertaruhkan. Kalian berdua all in. Tidak perlu bertaruh. Tunjukkan kartu Anda. Royal Flush. Itu benar-benar Royal Flush. Kartu terbesar dalam Texas Hold'em, tanpa pengecualian. Qiu Tianyang. Royal Flush. Tapi itu adalah kartu terbesar. Dan dalam Texas Hold'em, tidak ada aturan untuk kartu kecil mengalahkan kartu besar. Kau kalah. Kamu hebat, nak. Hanya dalam 2 atau 3 detik, kamu benar-benar mencuri kartu sebagus ini. Keahlianmu dalam membunuh cenderam dan merebut panji tidak kalah dariku. Tapi, sayang sekali. Kartuku sama dengan milikmu. Keduanya adalah Royal Flush. Keduanya adalah kartu terbaik. Kartu yang sama. Seri. Putaran ini, kita bagi potnya. Tapi, waktumu sudah habis. Tepat pada saat listrik padam. Dia juga menyelesaikan pencurian dan penukaran kartu. Hanya saja saya sudah bersiap, sementara dia beraksi di tempat. Qiu Tianyang. Benar saja, di meja judi, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu masih punya keuntungan. Kamu sangat sadar diri. Tapi sekarang hanya tersisa setengah menit. Mustahil bagimu untuk bangkit kembali. Untuk bisa dalam waktu 1 jam, memenangkan 7 juta di antara orang-orang dunia perjudian. Dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat. Sayang sekali dibandingkan dengan Qiu Tianyang yang memenangkan 10 juta saat itu. Kita masih kurang 3 juta. Tepat sekali. Ayo semuanya, mari kita hitung mundur untuknya bersama-sama. 5, 4, 3, 2,
Satu. Saudara Ye. Kita berhasil. Berhasil dalam hal apa? Siapa kamu? Usir dia dari sini. Enyahlah. Beraninya kamu membuat masalah di Hotel Fulu. Apa kamu mencari madu? Dia bersamaku. Paman Shou. Menurut peraturan Hotel Fulu, aku seharusnya diizinkan membawa bantuan kan? Memang benar begitu. Tapi dia bahkan tidak tahu trik kartu. Jika dia benar-benar tahu, bukankah kau akan menjaganya? Zhang Peng. Buka. Chip sebanyak ini. Itu setidaknya 3 juta. Mustahil. Dari mana kamu mendapatkan chip sebanyak ini? Ini gawat. Bos Tio, ini buruk. Mesin slot di kasino. Semuanya sudah dikosongkan. Apa? Pergi. Tidak. Mustahil. Bagaimana dia melakukannya? Selama mesin slot menunjukkan 3 simbol yang sama, itu akan dialiri energi. Mesin itu kemudian bisa mengeluarkan uang. Alat ini bisa mengalirkan energi ke mesin slot. Ketika saatnya tiba, aku akan mengalihkan perhatian Qiu Tianyan. Dan kau pergi mengosongkan mesin judi mereka. The film was Tuan translated Qiu. and narrated by M Media. Kami baru saja selesai menghitung. Chip Goye. Chip Goye. Jumlah yang dapat ditukarkan adalah 11.800.000 dolar as. Qiu Tianyan, Anda kalah. Tidak. Mustahil. Aku sama sekali tidak akan kalah. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Terkadang kemenangan tidak harus di meja judi. Itu juga bisa di luar meja judi. Tidak ada yang bisa menambil wilayahku. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Siapa yang berani melanggar aturan dunia judi? Itu berarti mencari musuh dari seluruh dunia judi. Semua yang ada di hotel ini, aku bisa ambil alih. Tentu saja. Baiklah. Qiu Tianyan, aku tidak menginginkan hotel ini. Tapi semua yang tersembunyi, bukti kriminal yang telah kau kumpulkan. Di hotel ini, selama bertahun-tahun, aku akan menemukan semuanya. Nasib masa depanmu akan diserahkan pada putusan hukum. Aku masih belum sepenuhnya mengerti. Mengapa tepatnya kamu melakukan ini? Apakah kita punya permusuhan? Kurasa begitu. Goye. Aku akan mengingatmu. Kita akan bertemu lagi. Doye. Doye. Anak yang baik. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Senang bekerja sama denganmu. Sesuai kesepakatan. Hotel Fulu milikmu. Kita impas sekarang. Ayo pergi. Masalah itu, kau sudah berada di Sihai selama bertahun-tahun, dan sekarang aku membuatmu menutup kasino. Aku benar-benar minta maaf. Ini bukan kesulitan. Kamu benar. 9 dari 10 penjudi kalah. Bandar dan pemain semuanya sama saja. Jika kamu berjudi terlalu lama, orang berhenti bertingkah seperti manusia. Aku sudah berada di Sihai selama bertahun-tahun, dan aku telah menyaksikan terlalu banyak tragedi. Dan sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Setelah masalah ini selesai, mari kita pergi ke Lincen. Baiklah, aku akan mengikuti petunjukmu. Ayo pergi. Ungkapkan kartunya. 3 jati. Saya punya 3 kartu yang sama. Berikan barang-barang itu padaku. Berikan padaku.
Mengapa dia berakhir seperti ini? Aku dengar setelah dia meninggalkan Hotel Fulu. Dia bertemu seorang master di Lincheng dan tertangkap curang di tempat. Mereka langsung memukulinya hingga menderita kerusakan otak. Lincheng. Tuan,